Alhamdulillah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti', syarah dari Matan Al-Ajurumiyah. Sekarang masuk pada pembahasan bab i'rab dan juga bina. Silakan dibaca matanya terlebih dahulu yang paling atas. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iqrabi wal bina'i. Bab iqrab dan bina. Awalan al-iqrabu. Yang pertama iqrab. Begitu ya Ustaz? Qala al-musannifu babul iqrabi iqrabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Eh, berkata penulis, i'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan faktor. Ya Kak Ustaz? Karena apa? Ikhtilafil awamil. Karena adanya perbedaan Amil. faktor-faktor. Oh, an'am. Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafz takdiron. Eh, tunggu sebentar. Bab i'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil yang masuk atasnya baik secara baik nampak atau ditakdirkan atau sembunyi begitu Ustaz. Boleh, tidak apa-apa. Apa Ustaz? Naam. Lanjut. Asyarhu. Asyarhu penjelasannya amma farogol musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi. Tatkala penulis selesai dari menjelaskan isim dan fi'il serta huruf, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin au bina'in. Beliau beliau mulai dalam menjelaskan bahwasannya setiap salah satu darinya tidak tidak luput apa tidak terlepas ya Ustadz, tidak terlepas atau kosong akhirnya dari kata berubah atau tidak berubah. Kayak mana Iya, Ustadz maksudnya, ngertiinnya? iya, jadi maksudnya seperti ini, bahwasanya setiap salah satu darinya Nah, tidaklah kosong akhirannya dari i'rab atau bina. Tidak kosong dari i'rab atau betul. bina. Iya. Jadi maksudnya apa? Setiap kata itu akhirannya terkadang i'rab, terkadang juga bina. Pasti hanya Nah, berkutat pada salah satu dari keduanya saja. Contoh seperti huruf. Huruf itu akhirannya tidaklah i'rab tapi melainkan bina. Nah, kalau isim nah, yang bisa berubah-ubah harokatnya, maka keadaan akhirnya itu i'rab. dia i'rab, tidak bina. Intinya apa? Tidak kosong dari bina maupun i'rab. Kalau kosong dari bina maka i'rab. Gitu. Kalau kosong dari i'rab maka bina. Kebalikannya gitu ya Ustadz ya. Iya, betul sekali. Tidak Nah, ada yang ketiga. Hanya salah satu dari kedua nah itu Ustadz. saja. Akhiran dari suatu kata. Lanjut. Wal i'rabu. Wal i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamil. Dan i'rab adalah perubahan akhir akhir kata karena amil atau amil gitu Ustaz. Betul, Faktor karena amil-amil. Karena karena adanya amil apa? amil. Amil-amil atau faktor-faktor begitu. Naam, ai ai tasyiru, ya kah? Tasyiru ahwali awakhiril kalimati, yaitu perubahan keadaan akhir kata. Nah, jadi Min ini halah, maksud dari, nah, jadi di yang sini Syekh penjelasan tadi ya Ustaz. Al-Mahzari, betul. Syekh Al-Mahzari di sini, Syekh Al-Mahzari di sini menjelaskan maksud dari musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurrum mengatakan i'rab adalah perubahan akhir satu kata
itu bukan betul-betul akhir suatu kata yang berubah, melainkan adalah ahwalnya. Ahwal itu maksudnya adalah keadaan akhir Keadaan. suatu kata. Itu yang berubah. Langsung dijelaskan lagi oleh Syekh Al-Mahzari, lanjut Min halatir rof'i. Min halatir rof'i ila halatin nasbi. Awijari. Gitu Ustaz. Awijari bisa babi duhulil awamili. betul sekali. Dari keadaan rofa, nasob, atau keadaan jer disebabkan kemasukan amil, Betul, faktor. faktor-faktor. Faktor-faktor. Jadi keadaan akhir satu kata itu yang i'rab ya bisa berubah dari keadaan rofa ke keadaan nasab atau ke keadaan jer bahkan karena ada faktor yang menuntut dia untuk berubah. Sebagaimana Ustaz. juga kalau kita berbicara makhluk hidup dia berubah karena ada faktor yang mengubahnya. Contoh aja kalau berbicara manusia. Ada dia anak baik, tiba-tiba kok bisa jadi buruk perilakunya. Nah, Ada karena ada sebab. faktor. Nah, Karena ada faktor. Bukan berarti karena sekolahnya dulu di pesantren A, wah pesantren A-nya ini nggak benar ngajarinnya. B, bukan itu. Karena ada faktor. Ya, karena ada faktor yang mengubah perilakunya. Nah, kalau dalam kata ini bahasan amil. Nanti ada amil amil. rofa. Nah, Ya, itu faktor yang menuntut keadaan akhir suatu isim ya atau suatu kata itu nanti bergerak rofa. Begitu pun nasab, jer dan juga nanti ada jazm. Misaluhu contohnya. apa? Misaluhu taghayyuru hasilu fi harokatil akhiri rojulin min qaul ta'ala. Contohnya perubahan yang terjadi pada harokat akhir kata rojul dari firman Allah Ta'ala waqala rojulun wa Oke. qawlihi. Nah, Oh, kita baca pelan-pelan. baik. Waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqala rajulun. Kita perhatikan kata rajulun di sini, domah akhirannya. Berikutnya. Nah, wa qawlihi ataqtuluna rojulan. Nah, rajulan dengan fathah di sini. Berubah tuh. Yang Nah, sebelumnya dengan domah. Lanjut lagi. qawlihi auhayna ila rojulin. Nah, rajulin dengan kasroh. Di sini Kasroh. terjadi perubahan. Pada penggalan ayat pertama yang tadi kita baca, qala rajulun itu dengan domah. Kemudian yang kedua, ataqtuluna rajulan, rajulan dengan fathah. Berikutnya yang ketiga, auhayna ila rajulin dengan kasrah. Nah, perubahan inilah yang dimaksud dengan i'rab I'rab. yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mahzari selaku pensyarah ya penulis kitab Al-Mumti' ini yaitu ahwalnya, keadaannya. Jadi harokat Ahwal. itulah yang dimaksud dengan ahwal, keadaan akhir suatu kata. Harokat akhir suatu kata adalah ahwal, keadaan akhir suatu Nah, kata. Nah, ini tinggal baca aja. Fafil ayatil Fafil ula. ay Fafil ayatil ula rufi'a rojulun li'annal amila qala amila fihi raf'a li'annahu fa'iluhu. Pada Baik. ayat yang Terjemahkan dulu. pada ayat yang pertama di rofa karena rofa rojulun karena faktornya kola beramal padanya rofa karena dia fa'il. Kayak gitu Ustaz? Betul sekali. Jadi yang menyebabkan fa'il itu rofa adalah fi'il. Jadi Nah, fi'il, jadi fi'il itu yang menuntut fa'il untuk dirofa. Nah, Ustaz. karena rojulun di situ berkedudukan dia sebagai fa'il, maka rofa lah dia. Sebab adanya si fi'il qala. Lanjut lagi yang kedua. Kola. Wa fi tsaniyati nusiba rojulan li'annal amila ini taqtuluna amila fihin nasba li'annahu maf'ulun bihi. Pada ayat yang kedua dinasab rojulan karena amilnya taqtuluna beramal pada amalan nasab karena dia maf'ulun bih. Nah, siapa yang menjadi maf'ul bih adalah rojulan. Rojulan. Taktuluna ini menjadi amil nasab sebab di dalamnya sudah ada fa'il. Jadi fi'il plus fa'il
apalagi fiilnya adalah fiil muta'addi, fiil atau kata kerja yang butuh kepada Maf'ul. objek, ya, Objek. kata kerja transitif begitu. Kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan objek dan Objek. sudah ada fa'il, pelaku, subjeknya, ya. Maka tinggal satu yang dia butuhkan adalah objeknya. Dalam bahasa Arab, objek disebut maf'ul bih. Bi. Lanjut yang ketiga. Wafil ayati salisati jurra rojulin li'annal amila ila amila fihi amila fiha ajarro. Ya Ustaz, Amila fihi, amila fihi. amila fihi aljarro li'annahu ismun majrurun bihi. Dan pada ayat yang ketiga dijar rojulin karena faktornya ila beramal padanya jer karena isim yang dimajrur dengannya. Gitu Ustaz. Ya, Anam. betul. Nah, lihat fahaza taghayyuru, maka perubahan ini, lanjut baca. Fahadha taghayyuru min halati raf'i ila halati nasbi ila halatil jarri wal i'rabu. Eh, Berarti ini perubahan ini gitu ya Ustaz ya. Dan Betul, perubahan ini. perubahan ini dari keadaan rofa kepada keadaan nasab dan kepada jer ini disebut i'rab. Maka dia Ya, i'rab gitu Ustaz. betul, betul. Lanjut. Fahazihil Hmm. harokatu. Wahadhil harokatu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu hiya alamatul i'rabi. Dan harokat-harokat ini domah, fathah, kasroh ini itu namanya tanda i'rob. Iya, adalah Oh, adalah tanda-tanda ini. itu adalah tanda-tanda i'rob. Naam. Betul sekali. Doma menjadi tanda nantinya untuk i'rab rofa, kemudian fathah menjadi tanda untuk i'rab nasab, kemudian kasrah menjadi tanda untuk i'rab jer. Jer. Terakhir lanjut wahadhil kalimatu. Wahadhil kalimatul lati taghayyara halu akhiriha hiyal mu'rob. Dan kata-kata ini yang berubah keadaan akhirnya dia adalah mu'rob. Betul sekali. Jadi ada tiga istilah di sini, ya, ada tiga istilah di sini yang kita dapati bahwasanya istilah i'rab yaitu adalah keadaan yang berubah, ya, keadaan yang berubah di akhir kata, keadaannya, ya. Kemudian ada tanda i'rab. Tanda i'rab ini adalah apa? Harokat dan bisa pula huruf nantinya. Kemudian istilah yang ketiga adalah mu'rab. Mu'rab ini adalah kata, ingat kata. Kata yang keadaannya tadi mengalami i'rab. Perubahan ayat. Keadaannya betul sekali. Yang mengalami perubahan. Nah, kita lihat i'rabnya terlebih dahulu. Yang pertama tadi qala rajulun. Nah, qala rajulun kita tahu rajul sebagai fa'il, Fi'lun. qala sebagai Nah, fi'il. Kita lihat di sini itu fi'lun surah mabni. Ghafir ayat 28. Silakan dibaca i'rabnya. Qala Qala rajulun qala. Qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi rajulun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Baik, berikutnya lagi Eh, at, at apa nih ya? yang tadi Attaqtuluna ataqtuluna. na'am. Attaqtuluna. Al-hamzatu harfun istifhamun. Hmm, Harfu harfus istifhamun. Oh ya, harfus har, tishamin. oh, Harfus harfus tifhamin. Mudhaf mudhaf har. ilaih. Nah, Ustaz, harfus istifhamin. Ya. Taqtuluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal af'alil khamsah wa Wawawul jamaati. wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Betul. Lanjut rajulan. Rojulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Baik. Uh, Auhayna fi'lun
fi'lun madin mabniun ala sukun wan wanun ini cakapnya gitu Ustaz. Hmm. Wana ya toh? Fi'lun madin mabniun ala sukun wana betul domir Naam. mabni Wana ala sukun. domir mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'il ila rojulin ila harfu jarrin rojulin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu fi akhirihi. Betul sekali. Sekarang lanjut wa makna qaulil musannif. Wa makna qaulil musannifu lafz au taqdiran ay taghayyura yakunu zahiran au muqdaron. Dan makna ucapan penulis dalam kurung ini yang nampak atau ditakdirkan gitu Ustaz. Gak usah diterjemahkan. Oh, enggak usah. Karena Oh kita ya, ingin lafzon. mengetahui penjelasan dari perkataan musannif, maka kita Naam kembalikan Ustaz. kepada perkataan aslinya. Apa sih Afan makna Ustaz. lafzon dan takdiron? Begitu. Apa sih makna Naam. lafzon dan takdiron? Yaitu gitu ya Ustaz, bahwasannya perubahan terjadi nampak atau tidak nampak. Gitu. Ya. Salah ya, Ana ya? Betul. Oh, naam. Fazahiru, maka yang dimaksud dengan zahir adalah Fazahiru apa? huwallazi yazharu atharuhu fi nutqi fi nutqi Ya, wala yaitu wala apa yam artinya? oh Az-zahir itu artinya adalah yang yang nampak. nampak yang Apanya yang nampak nampak? be, Pengaruhnya. bukan bekas ya Ustadz ya? Boleh Anak bekasnya, oh boleh boleh. pengaruhnya, begitu. Oh berarti dia yang si Pak apa namanya tadi yang nampak bekasnya dalam ucapan. Iya, betul dalam ucapan. Wala yamna'u. Wala yamna'u minal talafuzi talafazi Iya, ya Ustaz. betul. Talafus. Mas Talafus talaf niat, talafus niat. Gitu, melafazkan. naam. Berarti wala yamna'u dan tidak menghalangi dari lafaz. Bukan, tidak ada penghalang pada Oh, pengucapan atau pelafalannya. Gitu. nggak Tidak enak ada ya. penghalang mani. Mani Mani ini. Mani ini artinya adalah penghalang. Gitu. penghalang. Jadi kita bisa terjemahkan apa? Tidak ada penghalang yang menghalangi yamna'u ya. Dari Yamna'u, naam. talafus. Talafus itu adalah mengucap bihi, mengucapkannya. Gitu. Ah, ya. Uh, Lanjut Ustaz. Oke. Oh, Mengucapkan niat itu bahasa Arabnya adalah talafus bin niyah. Talafus bin niyah. Begitu. Ustaz. Lanjut. Katuka zuhuri Kazu dhammah. kazuhuri dommati wal fathati wal kasroti fi akhirihi kalimati rojulun ya Ustadz ini ya. Iya. Tadi berarti kazu Seperti nampaknya. seperti nampaknya doma dan fathah serta kasroh pada akhir kata rojul. Betul sekali. Itu semua i'rabnya berarti I'rab zohir. zohir Makanya kan tadi pas antum i'rab kan ad-dhammatu az-zahiratu. Ya az-zohiratu. kan? Pas tadi baca Naam Ustaz. i'rabnya di catatan kaki al-fathatu az-zahiratu. Pas jadi maf'ul bi. Kemudian ketika majrur dengan huruf jar Al-kasratu az-zohir. al-kasratu az-zahiratu. Nah, sekarang kita lihat apa sih makna dari takdir? Yang takdir di sini pun dimaknai layaknya muqaddar, sama aja. Muqaddar artinya adalah yang ditakdirkan. Oh, yang ditakdirkan. Silakan dibaca. Wal muqaddaru huwallazi la yazharu atharuhu fi nutqi bisa babi mani'in minal mawani'i. Aduh, apa ini Ustadz? Kata Kal azuri, oh kata azuri, kata azuri fi akhirihi kalimati al-fata. Fa inna akhirahu alifun la
taqabbalul La tak harokata. tak 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 toknya sukun. Naam ya Ustadz Afwan. La taqbalul harokata wa innama tuqaddaru alaiha. Wah, panjang Sahih, ini. sahih. Berarti eh, yang ditakdirkan dia yang tidak nampak bekasnya dalam ucapan karena sebagai penghalang dari Enggak, oh salah lagi ya. karena sebab Karena adanya sebab penghalang, oh, karena karena sebab sebab adanya adanya penghalang dari dari penghalang-penghalang. nah Ustaz. Jadi dia yang tidak nampak bekasnya dalam ucapan karena sebab adanya penghalang dari penghalang-penghalang gitu Ustaz. Betul. Seperti apa penghalang Seperti itu? seperti Ta'azur. seperti beruzur. Itu Bukan. Ana. Jangan Oh, bilang beruzur. oh Ta'azur naam. itu artinya adalah diberikan uzur. Ah, naam Ustaz diberi uzur, ta'azur. Seperti ta'azur pada akhir kata al-fata. Nah, Sesungguh kenapa al-fata itu diberikan uzur yang istilahnya adalah ta'azur? Fa innanya di situ kita terjemahkan karena sesungguhnya. Lanjut. karena sesungguhnya akhir akhirnya akhirnya alif tidak menerima harokat dan tidak lain disembunyikan padanya. Itu Ustaz. Betul, boleh, boleh, boleh. Alhamdulillah. Lanjut. Ya Contohnya. Allah, nahu qaulika ja'a al-fata wa ra'aitul fata wa salamtu 'alal fata. Kita baca i'rabnya fil misalil awwali. Fil misal awali marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatur raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih lit ta'adzuri. Maka mm, mm, gimana ya Ustaz? Maka kata al-fatah pada awal yang pertama marfu karena dia fa'il dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang disembunyikan pada akhirnya karena ta'azur. Gitu Ustaz. Betul. Udah seperti itu aja. Lanjut wa Oh fil ya. misalisani. Fil misal lisani mansubun li'annahu maf'ulun bihi wa alamatun nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu lit ta'adzuri. Pada contoh yang kedua mansub karena dia objek atau maf'ulun bi. Tanda nasabnya fathah yang disembunyikan karena uzur. Karena ta'azur. Iya, lanjut yang ketiga. Wa fil misali salis majrurun lidukhuli harfil jarri wa alamatu jarrihi al kasratu al muqaddaratu lit ta'adzuri. Dan pada contoh yang ketiga majrur karena masuk huruf jar. Tanda majrur kasroh yang disembunyikan karena ta'azur. Sahih. Di sini ada tanda bintang, berarti adanya faidah Fawaid dan wa juga tanbihat. tanbihat ya. Adanya Nah, fawaid Ustaz. dan juga tanbihat yang akan dijelaskan. Nah, Silakan dibaca. aima al-i'rabu fi al-i'rabu fi lughatil lahu ma'anin. Gitu Ustaz. Sahih, sahih. Ya, Artinya adalah i'rab i'rab secara bahasa itu punya beberapa makna begitu. Punya beberapa oh, makna. makna. Al-munasibu, Al-munasibu minha huna. iya, Oh, huna ataghayyaru wal ibanat al-munasibu itu yang tepat ya Ustaz. Eh, yang sesuai oh, yang sesuai. minha dari makna-makna tersebut guna di sini adalah apa? At-taghyir wal ibanatu. Jadi secara bahasa ada banyak Makna i'rab. makna dari i'rab. Di sini beliau Syekh Al-Mahzari membawakan dua saja yang beliau menurutnya adalah munasib, udah sesuai begitu ya. Yakni Hmm, taghyir, perubahan dan ibanah. tetap. Jelas. Oh, jelas. Ya, berubah dan juga ibanah. Ibanah itu jelas. Bisa juga tetap. Nah, Ustaz.
Ya, jelas atau tetap. Lanjut li'annal kalimata. Di anal kalimata idza u'ribat. Ya, U'ribat ya Ustaz. betul Zoh, sekali. zohiro. Zohiru. U'ribat zohiro. Ma'ana. Ma'ana. Ha. Mhm. Kayak mana Ustaz? Maknaha idza Astagfirullah ya. u'ribat Ida zoharo ida u'ribat zoharo zoharo maknaha. maknaha wabana watagiru Enggak, watagayyarat. oh iya watagoyarot an halatil wakfi Iya, betul halatil sekali. wakfi. Nah, li'annal kalimata, karena Heeh. kata itu ketika diirobkan akan nampak maknanya, Maknanya. dan juga bana itu jelas. Akan nampak maknanya dan juga jelas. Oke, tadi ini yang ibanatu ini juga Ya, ini bana jelas bana. naam. Wataghayarat, dan Naam. berubah dia, kata tersebut berubah, kan tagayarat kan diakhiri tak sukun. Nah, begitu. Dan berubah dia, apa yang berubah? Ke Hmm? halati Kata, keada. kata. Oh, Domir kata. hia yang kembali kepada kalimah, Tagoyarat. begitu. Karena pembahasan tadi fiil yang di awal uribat juga muannas. Kalau zoharo itu muzakkar fiilnya karena kan yang menjadi fa'il adalah makna. Domir ha yang Oh, nempel di sini kembali kepada kalimah, gitu ya. kalimah. Naam, naam Ustaz ya. Nah, berubah dari keadaan waqaf. Maksudnya berubah dari kondisi netralnya dia begitu. Nah, ini ada di dalam Hmm, kitab Hasyiah Abin Najah Asyik. ala Syarhil Azhari lil Ajurumiyah. Nanya ya Jadi Ustaz. Jurumiyah itu matanya, kemudian disyarah oleh Syekh Khalid Al-Azhari, dan syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari atas matan Jurumiyah diberikan catatan lagi Asyik. oleh Abi Najah, ada hasyiah. Jadi satu kitab cetak itu isinya ada Naam. 3 matan syarah hasyiah Abi Najah. Iya. Berarti Nah, Hasyiah ini yang paling ringkas lagi gitu ya Ustaz ya? dibilang paling ringkas lagi, penjelasannya semakin detail, Oh, semakin semakin lebar. Jadi kitab yang isinya itu ada hasyiah, itu kitabnya jadi tebal. oh, naam, naam Hmm, Ustaz. Kirain gitu ya. lebih tipis. Enggak, kalau jadi Ah, tipis biasanya syarahnya tidak diikutkan. oh, Gitu. oh, naam, Jadi syarah judulnya memang hasyiah, tapi bentuknya seperti isinya. ta'lik saja, bentuknya seperti catatan kaki saja. Contoh hasyiah Jurumiyah karyanya Syekh Qasim. Nah, itu dia sebenarnya kayak mensyarah atau memberikan catatan. Nah, tapi memang judulnya hasyiah begitu. Karena memang beliau berikan catatnya seperti catatan kaki di bawah. Allah Ta'ala. Baik, lihat yang kedua, al-awamil. Al-awamilu ini jam oh Ya, jam'u amilin. jam'u amilin. Nah, Jam'u amilin. awamil itu adalah bentuk jamak dari amil nih, Amil. amil. Apa sih Oh, artinya amil? Nah, ini definisinya amil nih. Jarang sekali wa dijelaskan di kitab-kitab syarah jurumiyah. Apa artinya? Ma'atharorofan ma'asarof au nasban. au jarron au jazman fi Ya, fi akhirihil akhiril kalimati. kalimah. Yaitu Ap- apa tuh faktor Ustaz? yang mempengaruhi. Athara Faktor yang mempengaruhi rofa, yang mempengaruhi nasab, yang mempengaruhi jer, atau mempengaruhi jazm, jazm. di mana nantinya itu terjadinya di akhir suatu kata. Ya, di akhir suatu kata. Kata. Ini juga beliau menukil dari syarah Al-Hudud An-Nahwiyah. Anda belum Oh, buka kitab ini, kitab Al-Hudud An-Nahwiyah. Taib. Yang ketiga, misalul amsi. Iya, bukan. misalul as apa ya Ustadz ya? Misalul ismi
Ya. Misalul ismi Mislul ismi fil mislul i'rabi. ismi fil i'robi al fi'li mudhari'i. Taqulu ya Enggak dong. al i'robu al fi'lul mudhari'i. Salah ya Ustaz? Bukan, masalu itu. Oh, masalul ismi gitu berarti ya Ustaz ya. Mudhof ilaih Ustaz. Bukan. Jadi itu artinya adalah isim itu seperti fi'il mudhari. Iya, di dalam hal i'rabnya begitu. Al-fi'la jadinya jatuhnya di situ. Harokatnya al-fi'la. Tadi tadi berarti Masalul isim, Oh, masalul isim, ya masalul masalul isim ismi fil fil i'rabi i'robi al-fi'lal al mudhari'ah. fi'la Ya, isim itu mudhari'ah. diserupakan ya dengan fi'il mudhari dalam i'rab. Contohnya kamu ucapkan yaktubu Zaidun. Nah, dalam i'rab di sini sama antara fi'il mudhari dan juga isim sama-sama rofa. Begitu ya. Berikutnya Sampai juga ada walam walam yaktub. yaktub amrun. Amar tidak menulis. Amar tidak manu. Amar tidak Hmm. menulis. Walan Berikutnya walan yaktabah. walan yaktuba. Iya, Walan yaktuba ya walan dia yaktubah. tidak akan menulis. Fal kalimatul ula maka kata yang pertama adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Li'annahu karena dia apa? Lam yadkhul alaihi amilun nasbi. Amil Karena nas. amil nasab itu tidak masuk atasnya. Wala amilul jazmi dan juga bukan pula amil jazm. Wa fisaniyati pada yang kedua itu Majzum. majzumun ya, yang lam yaktub majzumun. Kenapa? Nah, ada Li'annahu amil lam. dakhala alaihi amilul jazmi. Karena amil jazm masuk atas fi'il yaktub Yaktub. kan? Hmm, Kan lam yaktub tuh tulisannya. nah, Lam ada yaktub amil lam amrun. ya. Ya, begitu. Amrun naam. Kemudian wafis salisati pada contoh yang ketiga yakni Mansub. lan yaktuba itu mansubun fiilnya tuh yaktuba. Kenapa Nah, li annahu dakhala alaihi amilun nasbilan? Karena lan. amil nasab yaitu lan masuk atasnya. Nah, sekarang kita masuk ke mawani, yaitu apa namanya penghalang-penghalang dari nampaknya tanda i'rab begitu. Ada 3 penghalang. Ya, at-ta'adzur wa Mawani'u mawani'u zuhuril harokati salah satu. at-ta'adzur wa thiqal wal munasibah. Ya, al-munasabah. Oh ya, munasabah ya, munasabah. Fama kana akhiruhu alifan, maka apa yang akhirnya itu alif, alifnya alif lazimatan, tuqaddaru alaihi jami'ul harokati. Tuqaddaru. Nah, tuqaddaru nih. Ditakdirkan atasnya jami'ul harokat, seluruh harokat. Seluruh harokat berarti harokat dhamma, harokat fathah, harokat kasroh. Semuanya tidak nampak pada isim-isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Alasannya apa? Alasannya Ta'adzur. Lita'azuri. Ya. Alasannya ta'azur. Dan isim tersebut dinamakan isim maksur. Wa yusamma maksuran. Contohnya seperti al-fata dan al-asal. Berikutnya wa makana akhiruhu ya'an ya. Wa makana akhiruhu ya'an lazimatan maksuron ma qablaha, dan yang akhirnya itu adalah ya lazimah di kasroh sebelumnya, maksudnya huruf sebelum ya lazimah itu kasroh, maka apa? Tuqaddaru alaihi ad-dhammah wal kasratu. Maka ditakdirkan atasnya harokat dhammah dan kasroh saja sebab sikol. Berarti fathah tidak ditakdirkan.
Berarti khusus fathah nanti dia ditampakkan bagi isim-isim yang diakhiri oleh ya Ya lazimah. lazim. Dan isim-isim seperti ini yusama manfuson dinamakan isim Manqus. manfus. Contohnya seperti qadi. Nah, kalau dia berposisi kedudukannya rofa, berarti kan domah tuh tandanya. Maka nggak nampak domahnya. Jadi dibaca al-qadi. Contohnya ja'al qadi. Nah, kalau kasroh juga sama, tidak nampak. Marortu bil qadi. Tapi kalau nanti dia nasob Fathah. i'rabnya dengan tanda fathah, begitu fathahnya nampak. Contohnya ro'a itu, saya melihat seorang hakim, ro'aitul qadiyah. Kenapa fathahnya itu nampak? Nah, dijelaskan di sini. Dai juga sama, contoh seperti kodi. Wamal fathatu fatazharu, akan nampak fathah itu li khiffatiha, karena ringan lawan dari sikol. Nahu qawlihi, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Jibu. ajibu da'iyallah, da'iyah. Nah, itu nasab. Berikutnya yang ketiga, terakhir nih, wa makana mudhafan ila ya'il mutakallimi. Ini kalau isim disandarkan kepada ya mutakalim udah dah. Sama seperti isim yang diakhiri oleh alif, yakni tuqaddaru alaihi al harakat. Itu ya kulluha lil munasabati. Ditakdirkan atasnya seluruh harokat semuanya tuh, baik doma, fathah, kasrah ya. Sebab alasannya adalah menyesuaikan munasabah. Wa yusamma, dan dinamakan juga mudofan ilaya ilmu takalim. Contohnya akhi wa kitabi. Contoh haza kitabi, haza mubtada ya kan? Nah, Kitabi Ustaz. khobar. Tapi kan khobar harusnya rofa. Kitab mufrad, berarti tanda rofanya dengan doma. Tidak. Dia tetap kasroh karena apa? Mana amin Iya, zuhuriha itu yang begitu. gitu ya Ustaz ya. Nah, Karena disandarkan kepada ya ya mutakalim. mutakallim. Yang tadi itu bukan masalul ya, tapi masalah. Oh, jadi masalah tapi tetap yang alisminya tetap Ustaz. Masalah lismi gitu. Bukan masalah ismu. Oh, masalah ismu. Oh, naam. Masalah ismu. Nah, ini nih. Iya, ini sudah anak tandahin juga. Yang ketiga tadi kan Ustaz? Betul. Nah, masalul ismu. Masalah, Masalul, masalah. Oh, masalah al ismu. Masalah masalah. al ismu fil i'rabi al fi'la al mudhari'ah. Gitu Nah, ya. nah Ustaz. Masalah al ismu. Masalah. Karena nanti sama dia di sini nih. Nah, Yang bawahnya lagi ya. wa masala al ismu al fi'la gitu. Al mudhari'a idza kana mu'tallan bil alifi. Isim diserupakan fi'il mudhari juga jika dia mu'tal dengan alif. Maksudnya fi'il mudhari nih. Dia juga sama seperti isim yang dihalangi dengan penghalang tadi sebelumnya. Cuman kalau fi'il mudhari'nya itu mu'tal dengan alif. Mu'tal dengan alif itu berarti dia diakhiri oleh huruf alif. Oleh huruf alif. Baik ya. Jadi lam fi'ilnya adalah huruf alif begitu. Maka tuqaddaru alaihi ad-dhammatu wal fathatu lita'azzur. Maka ditakdirkan atasnya harokat doma dan fathah. Kenapa kasroh nggak disebut? Ya kasroh itu hanya untuk isim berlakunya. Fi'il mana berlaku kasroh. Nah, Contohnya adalah yas'a dan lan yas'a. Yas'a ini kan tidak kemasukan amil jazm maupun tidak kemasukan amil nasab. Maka dia rofa. Tandanya domah. Tapi domahnya tidaklah zohirah, melainkan muqaddarah. Yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru, begitu i'rabnya. Walan yas'a itu nanti yas'a adalah fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha as at-ta'azzuru. Begitu. Nah, juga fi'il mudhari yang diakhiri ya oleh huruf ilat wawu dan ya.
Nih. Wa tuqaddaru alaihi ad-dhammatu faqat. Dan fi'il mudhari itu juga bisa keadaan akhirnya atau i'rabnya itu ditakdirkan, ya, yaitu yakni harokat apa? Domah. Harokat domah saja. Fi'il mudhari ketika rofa, ya, ketika rofa itu bisa juga harokat domahnya ditakdirkan. Kapan? Karena sebab sikol jika si fi'il mudhari itu lam fi'ilnya adalah huruf wawu atau huruf ya. Jadi dia disebutnya dengan apa? Mu'tal bil waw Waw atau atau bil mu'tal ya. bil ya. Mu'tal dengan huruf wawu dan atau mu'tal dengan huruf ya. Contohnya adalah yamshi, yada'u. Nah, yamshi yada'u ini kan tidak kemasukan amil nasab maupun amil jazm. Maka kita i'rab dia fi'lun mudhari'un Marfu. marfu'un litajarrudihi, boleh pakai litajarrudihi karena kosong dia minan nasibi wal jazimi dari penasab dan penjazm. Baru jelaskan tanda rofaknya wa alamatu rafihi ad-dhammah. Betul dhammah, tapi dhammahnya apa? Al-muqaddaratu. Alal ya'i, di atas ya. Dhammah yang ditakdirkan itu ada di atas ya. Mana amin zuhuriha, yang mencegah dari nampaknya dhammah itu apa? As-siqal. Sama juga seperti yau. Ya, sama juga seperti yada'u. Lanjut, wa ammal fathatu. Nah, adapun harokat fathah di fi'il mudhari yang diakhiri huruf ya dan wawu, ini dia bisa nampak. Sebagaimana dikatakan di sini, fatadharu, dia bisa nampak. Li khifatiha, karena ringan. Contohnya, lan yada'uwa dan lan yamshiya. Nanggung, dikit lagi. Silakan dibaca. Sanian albina. Nah, ini pembahasan yang sebetulnya tidak dicantumkan oleh apa namanya penulis, ya, tidak dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurruh. Ini dicantumkan oleh pensyarah saja. Tanian albina. Ta'rifuhu huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Ya, huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Bina itu adalah tetapnya akhir suatu kata ya dalam satu keadaan. Misaluhu, contohnya adalah luzumu akhiri haulai. Tetapnya akhir keadaan haulai. Yaitu apa? Harokat al-kasri ma'akhtilafil awamin. Harokat kasroh dengan bedanya iya berbeda itu ya. dengan bermacam-macam amil yang masuk atasnya. Amil yang masuk atasnya itu 3, berbeda-beda. Tapi pas masuk amil, tetap aja keadaannya seperti itu. Yakni dengan kasroh. Contohnya, fi kaulihi ta'ala, haulai qaumuna haulai. Ya. Berikutnya yang kedua, inna haulai qaumun. Sebelumnya ada inna, ya kan? Tapi tetap saja dia kasroh. Ya, karena ini mabni nanti. Lanjut. Wajib nabika ala haulai. Sebelumnya ada apa? Huruf jar ala. Fafil ayatil ula dibaca. Fafil ayatil ula haulai ismu isyaratin mabniun ala kasri fi mahalli raf'in mubtada. Nah, ini i'rabnya nih. Isim isyarah itu mabni. Nah, kalau mabni nanti, nah langsung begini i'rabnya alal kasri. Kalau memang akhirannya kasrah begitu. Dan nanti mainannya pada mahal kalau mabni itu. Di mahal apa dia? Iya, mahal rofa. Menjadi mubtada, iya betul. Tapi tidak lagi diungkapkan dengan tanda rofa. Tidak, tapi langsung pakai mahal. Sebab apa? Isim isyarah mabni. Kalau nanti penjelasannya dengan tanda rofaknya begini-begini, itu untuk isim yang mu'rab. Lanjut, wafil ayatis saniyati. Saniyati haulai isyaratin mabniun alal kasri ismu Ya. Ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalin nasbin ismu inna, gitu irabnya. Lanjut, wafil ayatis salisati. Wafil ayatis salisati haulai isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jarri. Betul sekali. Nah, sekarang apa sih mabni? Karena tadi ada istilah bina dan kita udah dapat definisinya. Sekarang ada istilah mabni. Silakan dibaca. Fal mabniyu
sabitun la yataghayyaru akhiruhu Nah, bisabab mabni itu adalah sabit tetap yang akhirannya tidak berubah. Nah, jadi kan mabni adalah kata. Mabni itu lawan dari mu'rob. Kalau mu'rob kata yang keadaan akhirnya berubah, sedangkan mabni adalah kata yang keadaan akhirnya tetap tidak berubah. Bisa babi. Nah, bisababi zuhur dengan sebab masuknya amil-amil yang berbeda ya tetap saja. Yang yang namanya isim yang mabni keadaan akhir tidak akan pernah berubah. Meskipun faktor yang masuk padanya berbeda-beda. Wa innama yubna dan tiada lain dia itu dimabnikan ala masumi'a alaihi. Ya, dia dimabnikan di atas apa dia itu didengar. dengar Ya, ditetapkan begitu. Tetapi ditetapkan pada apa yang didengar. Simai. Nah, faminhu maka diantaranya amin mayubna ala sukun ada yang dimabnikan di atas sukun contohnya seperti kam wa minhu mayubna alal fathih ada yang dimabnikan di atas fathah contohnya seperti aina isim istifham berikutnya mayubna alal kasri ada yang dimabnikan di atas kasrah contohnya amsi. Nah, nggak akan berubah itu, nggak akan bisa jadi amsa, nggak akan bisa jadi amsu, nggak ada. Berikutnya juga mayubna ala domi ada yang dimabnikan di atas domah seperti haitsu. Haitsu itu nggak bisa jadi haiti, haitsu nggak bisa pula menjadi haitsa. tetap ya Lanjut. Ustaz. Fa'an wa'ul bina'i. Anwa'ul bina'i arba'atun abu wal fathu wal kasru was sukunu Iya, jenis dari bina itu atau pembagian dari bina itu ada 4. Domah, fathah, kasrah, dan sukun. sukun. Ada faedah dan tanbihat 2 saja. Silakan dibaca. Al-bina ulukotan. Nah, kalau tadi di atas itu bina secara istilah. Di sini di bawah bina secara bahasa. Apa sih Ini bina secara bahasa? huwa wa doa ya Ustaz. Enggak, itu isim dong. Do Wada'u wada'u syai'in. wada'u syai'in ala wajhin ya rod Betul, ala wajahin yuradu bihi asubutu. subut secara Ini bina secara bah bahasa bahasa ya. Saya ulangi. Wada'u wada'u syai'in ala syai'in ala wajahin yuradu bihi asubutu. Bina secara bahasa berarti apa? Meletakkan sesuatu pada posisi tertentu. Saya ulangi, meletakkan sesuatu pada posisi tertentu dengan maksud yang telah ditetapkan. Itu terjemah dari wada'u syai'in ala syai' ala wajhin yuradu bihi subut. Nah, berikutnya catatan yang kedua. Idza waqa'al mabniyu mau ya, apabila mabni itu terletak menempati tempat yang dirofa begitu. Nah, mauqi'a. Idza waqa'al mabniyu mauqi'a marfu'in au mansubin au majrurin au majzumin. Nah, apabila yang mabni, kata yang mabni itu menempati posisi yang dirofa, posisi yang dinasab, posisi yang dijar atau posisi yang dijazm, fayakunu i'rabuhu fi mahalli raf'in, maka i'rabnya itu menjadi apa? Fi mahalli raf'in pada mahal rafa au nasbin atau pada mahal nasab au jarin atau pada mahal jar au jazmin atau pada mahal jazm. Nah, wa yaqa'ul bina'u dan bina itu bisa terjadi pada apa? Pada isim, pada fiil, pada huruf. Nanti ada isim-isim yang mabni, ada fiil-fiil yang mabni. Kalau huruf semuanya mabni. makanya Gitu. lama lama ya Ustaz. Nah, ini yang mabni minal asma, mahsurun fi abwabin. Mabni dari kalangan isim terbatas pada bab-bab ini. Yang pertama, isim domir, ini mabni. Kemudian isim mausul, kemudian asmaul istifham, isim-isim istifham, kemudian asmaul isyarah,
isim-isim isyarah kata tunjuk. Asmaul af'al isim fi'il ya shahin, ya hadarin begitu. Kemudian asmaul syarti isim-isim syarat dan juga ba'duz zuruf sebagian apa? Sebagian zaraf. Al aslu fil af'ali asal pada fi'il itu bina wa yubna minha dan dia pun dimabnikan. Nah, dan yang dimabnikan dari fi'il itu diantaranya adalah fi'il madi. Ini semuanya mabni. Kemudian amr juga semuanya mabni. Adapun mudhore ya dia mu'rob. Kapan? Ya kecuali apa? Mu'rob. Fi'il mudhore itu mu'rob. Mu'rob dia. Nah mu'rob mayoritasnya mu'rob. Kapan mudhore itu mabni? Idata salat bihi nunun niswah. Jadi kan dikatakan di sini fi'il mudhari itu mu'rabun kecuali. Fi'il mudhari itu mu'rab kecuali kapan? Kalau bersambung dengan nun niswah atau nun taukid mubasyarah secara langsung. Wasaya dibayanu zalika bitafsil dan insyaallah akan datang penjelasan hal tersebut secara terperinci fi babil af'ali pada bab fi'il insyaallah taala. Baik insyaallah. Nah, kalau ini huruf ya. Huruf itu semuanya apa? Huruf Mabni. itu semuanya mabni ya sebagaimana dikatakan di sini al hurufu kulluha mabniyatun. Barakallahu fikunna. Kita cukupkan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke Ya. anwa'ul i'rab ya pembagian i'rab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Jazakumullah khair Ustaz.